Halo sahabat Katolik Indonesia, kali ini kita akan mengulas sebutan atau panggilan yang ditujukan untuk Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya. Alkitab banyak sekali bercerita mengenai perjalanan Tuhan Yesus. Bisa dikatakan dari halaman depan sampai belakang, kitab suci berfokus pada rencana dan karya keselamatan Allah yang terwujud dalam diri Tuhan Yesus Sang Allah Putra sendiri. Karena itu banyak sekali gelar atau sebutan bagi Tuhan Yesus di dalam Alkitab, baik dari orang-orang banyak maupun berdasarkan nubuat para nabi. Gelar-gelar yang disampaikan di konten berikut ini memang belum menyebut seluruhnya gelar Tuhan Yesus, tetapi semuanya itu merujuk kepada pribadi Allah Tritunggal Yesus Kristus. Semoga dapat mengingatkan kita bahwa kita sungguh punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang menyelamatkan, yang menjadi pegangan hidup dan harapan kita. Lebih kerennya lagi, Tuhan Yesus yang sama itu mengasihi masing-masing dari kita, pribadi lepas pribadi. Mari datang kepadanya karena Dia sungguh menunggu kita. Siapakah Yesus bagi diri kita sendiri? Pertanyaan ini perlu terus kita renungkan dalam doa kita. Yuk mengenal Yesus lebih jauh dan mengikuti segala teladannya. Yang pertama, Yesus anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 29. Ketika Yesus datang untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, Yohanes langsung tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yang kedua, Yesus sebagai Mesias. Yohanes 1 ayat 41. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Yang ketiga, Yesus sebagai Rabi atau Guru. Yohanes 3 ayat 2. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yang keempat, Yesus sebagai firman Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Sangat jelas firman Allah yang dimaksud adalah Yesus Kristus yang telah datang ke dunia dalam wujud manusia. Yang kelima, Yesus anak Allah. Yohanes 20 ayat 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yang keenam, Yesus sebagai Adam yang baru. 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Pada kumpulan perikop tersebut bernubuat bahwa akan datang Adam baru yang berasal dari sorga, yaitu Yesus Kristus. Yang ketujuh, Yesus anak Daud. Matius 9 ayat 27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Pada perikop tersebut, Yesus menyembuhkan kedua orang buta tersebut karena percaya Yesus adalah Allah sumber penyembuhan. Yang kedelapan, Yesus sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Matius 1 ayat 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Dalam perikop tersebut terjadi saat Yusuf bertunangan dengan Bunda Maria dan sedang bermimpi. Yang ke-10, Yesus anak manusia, Matius 20 ayat 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Yang ke-11, Yesus yang kudus dari Allah, Markus 1 ayat 24. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Yang ke-12, Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan, Yohanes 14 ayat 6. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Yang ke-13, Yesus sebagai Nabi, Lukas 4 ayat 24. Dan semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya.'" Yang ke-14, Yesus sebagai juru selamat dunia, Yohanes 4 ayat 42. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia." Yang ke-15, Yesus sebagai gembala yang baik, Yohanes 10 ayat 11. "Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Yang ke-16, Yesus sebagai roti hidup, Yohanes 6 ayat 35. Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya." Yang ke-17, Yesus sebagai imam besar, Ibrani 2 ayat 17. "Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena percobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai." Yang ke-18, Yesus sebagai Raja orang Yahudi, Lukas 23 ayat 38. "Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan Dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata,
Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Yang ke-19, Yesus sebagai guru dan Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Itulah beberapa gelar maupun sebutan yang diberikan masyarakat zaman Yesus, maupun yang telah dinubuatkan lewat para nabi. Kalau kamu tahu gelar-gelar Yesus yang lainnya, yang belum disebutkan seperti sebelumnya, jangan lupa ditulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan-ulasan kami berikutnya. Shalom.